Pada tahun 2005, seorang perempuan tua bernama Daisy terbaring sekarat di sebuah rumah sakit New Orleans, Amerika. Menyadari waktunya hampir habis, ia meminta putrinya mendengarkan sebuah kisah lama, kisah yang terjadi saat Perang Dunia Pertama masih berkecamuk. Saat itu, seorang pembuat jam bernama Mr. Gatto yang baru saja kehilangan putranya di medan perang menciptakan sebuah jam stasiun dengan jarum yang bergerak mundur. Jam itu bukan kesalahan, melainkan adalah doa, harapan seorang ayah agar waktu bisa berbalik dan anak-anak yang telah gugur di medan pertempuran bisa kembali pulang. Dan tanpa ada yang menyadari, saat jam itu mulai berdetak mundur, sebuah kehidupan lahir dengan takdir yang sama anehnya. Daisy kemudian memintai putrinya agar membacakan sebuah buku diary lusuh dari tasnya, diary yang menyimpan kisah seorang pria yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Dan dari sanalah kisah aneh ini mulai mengalir. Kisah itu membawa kita ke 4 April 1918, malam ketika Perang Dunia Pertama berakhir. Dalam hiruk-pikuk itu ada seorang pengusaha kaya bernama Thomas Button, buru-buru pulang karena istrinya sedang melahirkan. Sesampainya di rumah, istrinya udah lahiran dan dalam keadaan sekarat, istrinya berwasiat agar Thomas mencintai anak mereka. Setelah mengatakan itu, istrinya meninggal dunia. Thomas lalu melihat bayinya dan sangat terkejut. Lalu dengan tergopoh-gopoh, ia membawa bayi itu untuk dibuang ke sungai. Seorang polisi mencurigai gelagatnya, lalu Thomas berlari dan polisi itu mengejarnya. Dalam kepanikan itu, ia melakukan keputusan paling pengecut dengan meninggalkan bayi itu di depan sebuah panti jompo, tempat orang-orang menunggu kematian, bukan kelahiran. Di saat yang sama, seorang perawat panti jompo bersama suaminya itu hendak keluar. Kemudian mereka melihat bayi tercecer, lalu beginilah reaksinya. Ya, bayi itu berwujud sangat aneh. Walaupun demikian, alih-alih bertanya mengapa bayi itu berbeda, Queenie malah membawa bayi itu masuk, lalu menyembunyikannya sementara ia memanggil dokter. You are as ugly as an old pot, but you still a child of God. Sang dokter yang kemudian tiba di sana juga terkejut, karena baru kali ini ia melihat yang semacam ini. Dokter itu menjabarkan bayi ini seperti orang berumur 80 tahunan aja. Ia hampir buta karena katarak, asam urat, rematik, dan bisa dipastikan beberapa hari lagi udah meninggal. Tapi Queenie nggak percaya. Ia yang seorang religius sangat yakin bahwa bayi ini adalah titipan Tuhan untuknya dalam bentuk keajaiban. Queenie lalu memberinya nama Benjamin, lalu memperkenalkan pada semua lansia di sana dengan sedikit tipu bahwasanya Benjamin adalah anak saudaranya. He looks just like my ex-husband. 7 tahun berlalu, Benjamin tumbuh di tempat yang tidak pernah dirancang untuk anak-anak. Fisiknya memang tua, tapi kelakuannya tentu aja sama seperti anak-anak seusia biologisnya. Benjamin gak bisa berjalan karena tulangnya sangat rapuh. Di beberapa malam, suami Queenie mengeluarkannya dari kamar agar Benjamin tak melihat yang seharusnya tak dilihat anak seusianya. Queenie merawat Benjamin dengan cinta tanpa syarat. Hingga pada suatu malam, Queenie menyertakan Benjamin ke gereja dan meminta sang pastor mendoakan agar Benjamin bisa berjalan. Queenie juga cerita dikit kalau Benjamin berumur 7 tahun, yang tentu aja membuat para jemaat ketawa gak percaya. Tapi ya bodo amat dengan umurnya, sang pastor tetap mendoakannya, lalu menyuruhnya berdiri dan berjalan. Ya, Benjamin tiba-tiba bisa berjalan. Lalu tak lama kemudian pastor itu pun meninggal entah kenapa. Beberapa hari kemudian Benjamin mulai meninggalkan kursi roda dan udah bisa menggunakan alat bantu bertumpu. Tapi seiring berjalannya waktu, ia merasa tubuhnya lebih bugar dari hari ke harinya. Namun di tengah keanehan itu, ia menemukan kenyamanan di panti jompo, tempat semua orang menerima bahwa hidup memang akan berakhir cepat atau lambat. Singkat cerita, seiring waktu berlalu, Jamin udah masuk 12 tahun. Suatu hari, Nyonya Fuller menanyai Jamin akan ramuan apa yang ia tenggak sehingga badannya lebih tegap aja. Pada saat yang sama, cucu Fuller mengunjungi neneknya.
Gadis itu bernama Daisy. Daisy selalu mengunjungi Nyonya Fuller tiap libur semester. Sejak pandangan pertama itulah, Jamin udah tertarik dengan Daisy. Daisy sendiri juga nggak melihat Jamin sebagai orang aneh. Baginya Benjamin hanyalah teman bermain yang sedikit berbeda. Lalu di tengah malam saat semua tertidur, Daisy membangunkan Jamin dan mengajaknya ke tempat sepi. Dan Jamin pun hayuk aja. Keduanya pun bersembunyi di bawah meja. Lalu Daisy mengajak membuka rahasia masing-masing. Daisy mengatakan ia pernah ngeliat ibunya ciuman dengan pria asing. Dan itu membuat pipi ibunya merona. Jamin juga ngebuka rahasia bahwa dirinya tidak setua penampilannya. Daisy percaya, bahkan ia sendiri ngerasa sikap Jamin gak seperti orang tua. Di tengah percakapan itu tiba-tiba Nyonya Fuller memergoki, lalu memaki Jamin. Fuller ngatain Jamin gak tahu diri, yang hal itu membuat Jamin sangat sedih. And you ashamed of yourself. Keesokan malam, Queenie mengumumkan dengan ceria bahwa ia sudah hamil. Entah sudah beberapa bulan berlalu, namun kini Queenie kecil udah lahir. Jamin ngerasa senang punya adik, tapi di satu sisi ia juga ngerasa perhatian ibunya udah terbagi. Suatu siang saat Jamin main tembak-tembakan, seorang penghuni baru tiba dan ia bernama Nyonya Russo. Sejak kehadiran Russo, Jamin mulai tertarik dengan piano. Bahkan Nyonya itu mengajarkannya bermain. Try this. Hari-hari berlalu dan tubuhnya yang dulu renta perlahan berubah, keriputnya memudar, langkahnya menguat. Sementara di dalam dirinya tumbuh kesadaran bahwa ia hidup dengan arah yang terbalik. Suatu hari saat duduk di pelabuhan, Kapten Mike dari kapal tugboat mengajak seseorang bekerja sebagai ABK-nya. Melihat gak ada yang mau, Jamin pun mengajukan diri. Mulai dari itulah Jamin merasakan hidup yang lebih besar dari lorong panti jompo. Saat berdua di ruang kemudi, Kapten Mike iseng-iseng menanyai Jamin, apakah torpedonya masih aktif? Jamin mengiyakan, yang hal itu membuat Mike kaget sekaligus bersemangat membawa Jamin bersamanya entar malam. Dan pada malam harinya di sebuah bar pinggir kota Orleans, Mike menyewa perempuan untuk Jamin. Dan itu menjadi pengalaman pertama Jamin bersama wanita. Saat keluar dari sana, Thomas Button memberinya tumpangan lalu membawanya lagi ke sebuah bar yang lebih tenang. Di sana, Thomas bercerita bahwa ia adalah pengusaha kancing yang sukses, sampai-sampai gak ada kancing yang gak bisa diproduksi pabriknya. Ia juga sedikit nyinggung bahwasannya istrinya meninggal saat melahirkan. Dan tentu aja Jamin nggak tahu bahwa pria kaya ini adalah ayahnya. Setidaknya belum. Hari berganti dan bulan berlalu, akhir pekan kembali datang dan Daisy mengunjungi neneknya. Pagi harinya saat semua masih terlelap, Jamin ngajakin Daisy bermain ke tempat ia bekerja. Jamin mengajaknya menaiki kapal tugboat dan Mike dengan senang hati melakukan tur kecil buat mereka berdua. Keesokan harinya, Nyonya Russo sang guru piano Jamin meninggal dunia. Dan inilah pertama kalinya Jamin ngerasa kehilangan seseorang yang berarti. Singkat cerita, saat berumur 17 tahun, perubahan pada fisik Jamin semakin terlihat. Ia udah nampak lebih fresh aja. Hari itu ia pamitan pada Queenie dan suaminya untuk pergi berlayar dalam waktu yang lama, sembari mencari jati dirinya. Dengan berat hati, Queenie akhirnya melepas Benjamin pergi. Tepat sebelum meninggalkan rumah, Daisy menghampirinya. Ini bukan salam perpisahan karena Daisy memastikan satu hal, Benjamin harus tetap mengirimkan surat dimanapun ia berada. Kepergian Benjamin jelas bukan hal yang ringan bagi Daisy, meski ia berusaha menyembunyikannya. Dan baru di titik inilah kita menyadari, wanita tua yang muncul di awal film adalah Daisy itu sendiri. Ya, Daisy mengaku bahwa sepanjang hidupnya, Benjamin selalu mengabarinya lewat surat kemanapun ia berlayar. Sejauh ini, Benjamin telah mengelilingi dunia mulai dari Florida, Kanada, Liverpool, Norwegia, hingga pesisir Atlantik. Send me a postcard for every place in the world. Tahun-tahun pun berlalu dengan penuh excited. Di salah satu momen, Daisy mengirim surat pada Benjamin. Dalam surat itu, ia mengabarkan bahwa dirinya mendapat beasiswa untuk bersekolah balet di New York. Daisy kecil kini telah tumbuh menjadi gadis cantik,
Dan lebih dari itu, ia terpilih dalam sebuah kompetisi dan akan bergabung dengan sebuah tim balet profesional. Di waktu yang sama, Benjamin justru semakin terlihat muda dan segar. Suatu malam saat ia tiba di sebuah hotel, istri seorang duta perdagangan Inggris menatapnya cukup lama, dan dari tatapan itu perlahan tumbuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Malam itu Benjamin kesulitan tidur. Ia pun berniat membuat secangkir teh. Lalu si wanita tadi mengikutinya. Wanita itu bernama Elizabeth. Disinilah obrolan pertama mereka terjadi. Where is it that you're from? New Orleans, Louisiana. Aren't you a little old to be working on a Well, boat? there's no age limit, as long as you can do the work. Sejak malam itu, pertemuan mereka terus berulang hampir setiap malam. Tanpa rencana, tanpa janji. Hanya dua orang asing yang saling menemukan kenyamanan. Hingga suatu hari, surat terbaru sampai ke tangan Daisy. Dalam surat itu, Benjamin bercerita bahwa kini ia bekerja di salah satu pelabuhan di Rusia. Di negara yang dingin itu, Benjamin mengakui bahwa ia bertemu dengan seorang wanita di sini yang enak diajak bicara. Surat itu dibaca oleh Daisy muda dengan perasaan yang tak menentu, antara bahagia, sedih, dan kehilangan yang belum sempat ia pahami. Malam itu pertemuan Benjamin dan Elizabeth kembali terjadi, namun kali ini terasa lebih intim. Mereka menikmati kebersamaan itu hingga akhirnya saling menghangatkan satu sama lain. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Hingga pada suatu malam, Benjamin tak lagi menemukan Elizabeth di lobi hotel. Yang tersisa hanyalah selembar surat yang diselipkan di bawah pintu, sebuah salam perpisahan yang menandakan Elizabeth telah pergi bersama suaminya. Tak lama setelah perpisahan itu, perang antara Jepang dan Amerika meletus. Presiden meminta seluruh pelaut untuk membantu Angkatan Laut. Atas perintah tersebut, Kapten Mike memutuskan bergabung dan segera meninggalkan Rusia. The Japs bombed Pearl Harbor yesterday. In the United States Navy. Pack your gear. We're going to war, gentlemen. Perjalanan di laut berlangsung berhari-hari, diisi kebosanan dan penantian panjang tanpa satupun tanda pertempuran. Namun pada suatu malam, pemandangan berubah drastis. Api dan asap hitam memenuhi cakrawala, tanda bahwa peperangan kini berada tepat di depan mereka. Kapten Mike memerintahkan lampu dimatikan berharap kapal mereka luput dari perhatian. Namun tiba-tiba kapal selam Jepang mencuat persis di hadapan mereka. Peperangan pun terjadi. Fire station! Pertempuran itu berakhir ketika tugboat Kapten Mike menabrak kapal selam Jepang hingga memicu ledakan besar. Pertempuran itu menewaskan 1.328 orang, termasuk Kapten Mike dan beberapa awak tugboat. Keesokan harinya, Benjamin dievakuasi oleh kapal penyelamat, dan dari kejadian itu, ia belajar satu hal bahwa kematian di luar panti jompo tidak pernah datang dengan cara yang alami. Kemudian di tahun 1945 di usia 26 tahun, Benjamin akhirnya pulang ke rumah. Queenie sempat butuh waktu untuk mengenalinya. Namun begitu menyadari siapa pria di hadapannya, kebahagiaan langsung tergambar jelas di wajah wanita itu. Siapa sangka setelah 10 tahun pergi, anak yang ia besarkan akhirnya kembali dengan selamat. Tak lama setelah kepulangan Benjamin, seorang wanita cantik datang mencari Queenie. Excuse me, is Queenie here? Daisy? It's me. Ya, wanita itu adalah Daisy. Ironisnya, Daisy sempat tak mengenali Benjamin. Namun begitu ia sadar siapa pria yang berdiri di hadapannya, suasana seketika berubah hangat, penuh senyum dan rasa canggung yang manis. Not sure how it works, but I'm glad it happened. We always said you were different. I think you really are. Malam harinya mereka pergi makan malam di sebuah restoran mewah. Daisy tak henti bercerita tentang luasnya dunia di luar sana, tentang modernitas, ambisi, dan betapa kuatnya dunia fashion yang berubah-ubah. Tapi Benjamin justru terasa jauh. Ia tak terlalu tertarik pada cerita-cerita megah itu. Usai makan malam, mereka berjalan ke sebuah tempat yang sepi. Di sana, Daisy memperlihatkan gerakan baletnya. Indah, ringan, dan penuh perasaan. Benjamin hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Daisy mencoba mendekat dan merayunya.
Namun Benjamin menolak, bukan karena ia tak peduli, melainkan karena sadar bahwa waktu dan fisik mereka berjalan ke arah yang berbeda. We could get a room somewhere. Enough. Daisy, just not tonight is all. Di waktu yang sama, Benjamin terus mengalami perubahan fisik yang signifikan. Rambutnya kembali tumbuh, indranya semakin tajam, pendengaran dan penciumannya terasa hidup kembali. Tubuhnya benar-benar berjalan mundur melawan waktu. Benjamin. Hingga pada suatu malam, Thomas Button kembali menemuinya. Di pertemuan itu, Thomas mulai memperkenalkan silsilah keluarga Button. Ia bercerita tentang bisnis keluarga yang telah berjalan selama 124 tahun, diwariskan lintas generasi ke generasi dan berkembang dari waktu ke waktu. Benjamin yang kebingungan akhirnya memotong pembicaraan, menanyakan apa sebenarnya yang bisa ia bantu. Dan disitulah Thomas akhirnya berkata jujur. You're my son. Your mother died. I promised your mother I'd make sure you were safe. I thought you were a monster. Ya, Thomas akhirnya mengakui bahwa Jamin adalah anak kandungnya. Kata-kata itu membuat Benjamin terdiam. Thomas lalu menceritakan semuanya, dari rasa takut, kesalahan, hingga penyesalan yang ia simpan bertahun-tahun. Singkatnya, Thomas mengaku ingin mewariskan seluruh yang ia miliki kepada Benjamin. Namun Benjamin tak memberi jawaban. Ia memilih pulang dan menanyakan semuanya pada Queenie. Show up and everything's supposed to be fine and dandy. Mengingat betul kejadian di masa lalu, Queenie terlihat tak senang Benjamin udah tahu asal-usulnya. Namun Benjamin menegaskan apapun itu dari manapun ia berasal, Queenie tetaplah ibu Jamin yang sesungguhnya. Sebelum matahari terbit keesokan paginya, Thomas kembali mendatangi Benjamin. Ia mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang sunyi dan damai di tepi pantai. Di hadapan cahaya matahari terbit itu, Thomas Button akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. You can be mad as a mad dog at the way things went. But when it comes to the end, you have to let go. Tak lama setelah kematian ayah kandungnya, Benjamin pergi mengunjungi Daisy di New York tanpa ngabari dulu. Malam itu, ia menonton pertunjukan Daisy yang sedang berlangsung. Gerakan-gerakan intens di atas panggung menjadi pengalaman baru bagi Benjamin, sesuatu yang tak pernah ia pahami apa kegunaannya. Usai pertunjukan, Benjamin menghampiri Daisy sembari membawakan bunga. Daisy jelas terkejut melihat kedatangannya yang begitu mendadak. Spend some time with you if I could. I better change. People just going to a party. Di tengah kecanggungan itu, seorang pria tiba-tiba memeluk Daisy. Dan rupanya, Daisy udah berhubungan dengan pria muda yang lebih tampan. Benjamin ngerasa batinnya bergejolak, tapi ia tak memperlihatkannya lalu enyah dari sana. Daisy tua lalu melanjutkan cerita yang tak tertulis di Diary Jamin, menceritakan kehidupannya bak superstar selama 5 tahun itu. Ia telah berkeliling dunia, tampil di panggung-panggung besar, menjalani hari-hari yang gemerlap dan penuh sorotan. Namun di balik semua kesenangan itu, Daisy mengaku tak pernah satu malam pun terlewati tanpa memikirkan Jamin. Ya, rupanya Daisy juga mencintai Benjamin, hanya saja saat itu ia ngerasa fisik Jamin masih terlalu tua. Hingga suatu hari, Benjamin menerima kabar dari seorang teman tentang Daisy. Ia diberitahu bahwa Daisy tertabrak mobil, sebuah kecelakaan yang mematahkan kakinya. Tanpa berpikir panjang, Benjamin langsung terbang ke Paris. Saat tiba di sana, entah perasaan Daisy udah hilang atau apa, namun yang jelas Daisy mengusir Benjamin. I don't want to be with you. Stay out of my life. Tanpa sepatah kata pun terucap, Jamin pun enyah dari sana. Daisy tua lalu bercerita bahwa alasannya mengusir Jamin saat itu karena ia ngerasa malu. Jamin melihatnya dalam kondisi seperti itu. Tapi yang enggak Daisy tahu adalah Benjamin tidak benar-benar pergi. Ia stay di Paris sampai Daisy sembuh. Setelah itu, Benjamin berlayar seorang diri menggunakan kapal Thomas Button demi menenangkan hati dan pikirannya. Di fase hidup ini, ia telah mencapai kematangan penuh baik secara fisik maupun finansial. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya tahun 1962, Benjamin akhirnya kembali dan ternyata, ya, Daisy telah menunggunya di sana.
Daisy terkagum-kagum melihat fisik Jamin yang sekarang sangatlah sempurna. Kerut-kerutan jelas meninggalkan jejak di wajah Daisy, begitu pula Queenie. Namun perubahan fisik itu tak sedikit pun mengurangi ikatan emosional yang masih menghubungkan mereka. Hingga akhirnya, Sleep with me. Absolutely. ketika usia keduanya sebanding secara fisik, cinta keduanya bersemi kembali lalu berlayar bersama. Mungkin inilah satu-satunya fase sempurna saat keduanya bertemu di waktu kematangan fisik dan emosional yang akhirnya sejalan. Setelah berbulan-bulan menikmati bulan madu, Benjamin dan Daisy kembali ke panti jompo. Namun setibanya di sana, wanita yang merawat Benjamin sejak bayi, Queenie, telah berpulang. Oh, Benjamin. Queenie died. Meski begitu, Benjamin menerimanya dengan tenang. Karena sejak lama ia meyakini satu hal bahwa tak ada yang benar-benar abadi. Setelah itu, keduanya membeli rumah untuk memulai lembaran baru bersama. Di rumah itu, mereka mengerjakan segalanya sendiri. Tak ada rutinitas, tak ada pola hidup normal, seperti kebanyakan orang. Yang mereka pilih hanyalah berbahagia dengan cara mereka sendiri. 5 tahun kemudian, Daisy membuka sebuah studio balet untuk mengisi hari-harinya. Benjamin kini berusia 49 tahun, sementara Daisy berumur 43 tahun. Keduanya sangat bersyukur dipertemukan di tengah waktu, dan keduanya akan selalu mengingat waktu terbaik ini. Namun di tengah kebahagiaan itu, satu kalimat terucap yang membuat Benjamin terdiam. I'm pregnant. Ya, Daisy mengabarkan bahwa ia akan segera melahirkan anak mereka. Keduanya memang bahagia, tapi di satu sisi, Benjamin sering termenung. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika anaknya terlahir seperti dirinya? Dan bagaimana ia bisa jadi ayah yang baik untuk putrinya, mengingat penuaannya yang terbalik. Namun Daisy berjanji akan melakukan apapun agar semuanya berjalan baik. Bahkan sambil bercanda, Daisy mengatakan ia akan menyusui Benjamin andai kata Benjamin menjadi seorang bayi suatu hari. 1 tahun kemudian, Daisy melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan sehat. Bayi itu mereka namai Caroline, dan dialah wanita yang sedang membacakan kisah ini. Disinilah Caroline besar baru tahu bahwa Benjamin adalah ayahnya. Caroline pun dibuat menangis. Hingga tibalah pada satu momen berat, Benjamin meminta Daisy untuk mencarikan sosok ayah bagi Caroline. Menurutnya, Caroline membutuhkan figur ayah yang utuh agar kelak Daisy tak stres merawat Caroline sendirian. Meski Daisy berusaha keras meyakinkan Benjamin semuanya akan baik-baik aja, namun tetap kegelisahan Benjamin tak pernah pergi dari benaknya. Pada akhirnya Benjamin menjual rumah, kapal, dan pabrik kancing peninggalan ayahnya yaitu Thomas Button. Seluruh hasil penjualan itu ia tinggalkan untuk Daisy dan Caroline, agar Daisy dan Caroline tumbuh dengan kehidupan yang layak. Di titik inilah Benjamin pergi, meninggalkan segalanya, bahkan sebelum anaknya benar-benar mengenalnya. Sejak kepergiannya, Benjamin tetap menyurati Daisy setiap tahunnya. Surat demi surat itu berisi kata-kata sederhana, namun penuh cinta dari seorang ayah yang memilih mencintai dari kejauhan. Dan di suatu waktu, Benjamin sampai di India. Sambil bekerja serabutan, ia menuliskan sebuah kutipan untuk Caroline bahwa ia tak pernah lupa dengan senyum mungil Caroline pas bayi. Setelah belasan tahun berlalu, Benjamin akhirnya kembali ke New Orleans. Ia menemui Daisy dengan fisik seorang remaja. Di saat yang sama, Caroline telah tumbuh menjadi gadis cantik persis seperti ibunya dulu. Dan kini ia memiliki seorang ayah. Benjamin Button, this is my husband, Robert. Ya, Daisy telah menikah sesuai keinginan terakhir Benjamin. Daisy memperkenalkan Benjamin pada putri dan suaminya hanya sebagai teman lama. He's been a terrific father. Good. We're so much younger. Only on the outside. Setelah itu, diam-diam Daisy berkunjung ke kamar penginapan Benjamin dan disitulah kenangan dan kerinduan meluap-luap kembali.
Dan sampai di titik inilah, buku diary yang ditulis Benjamin pun usai. Selanjutnya, Daisy tua melanjutkan kisah ini melalui ingatannya sendiri. Belasan tahun setelah pertemuan terakhir mereka, ayah tiri Caroline meninggal dunia. Tepat di masa berkabung itu, sebuah panggilan telepon datang. Departemen Kesejahteraan Anak menemukan Benjamin hidup seorang diri di sebuah gedung yang tak terurus. Satu-satunya petunjuk tentang siapa dirinya hanyalah buku diary itu yang terus digenggamnya. Dan di setiap halamannya, nama Daisy terus disebut. Saat Daisy menemukan Jamin di panti jompo, Benjamin kini terlihat seperti anak berusia 8 tahun. Yang lebih menyedihkan adalah ia udah pikun hingga tak lagi mengingat Daisy. Meski begitu, Daisy selalu mengingat ucapan Benjamin bahwa tak ada yang benar-benar abadi. Benjamin kecil kerap membuat kerusuhan. Tak ada yang bisa menenangkannya. Tapi entah kenapa begitu Daisy muncul, ia bisa menjadi tenang. Sejak saat itu, tiap hari Daisy berkunjung ke panti jompo untuk merawat Benjamin. Tahun-tahun terus berlalu, fisik Benjamin semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Fisik Daisy semakin renta. Daisy kemudian pindah selamanya ke panti jompo. Sejak saat itu, setiap detik hidup mereka dihabiskan bersama. Dedikasi Daisy dalam merawat Benjamin sungguh mengharukan. Ia menyaksikan bagaimana Benjamin perlahan kehilangan kemampuan berjalan dan berbicara, hingga akhirnya kembali menjadi seorang balita. Kemudian tibalah tahun 2002, wali kota menggantikan jam Mr. Gatto dengan jam digital. Lalu pada tahun 2003, Benjamin menutup mata untuk terakhir kalinya di umur 80 tahun. Bukan penutupan mata tertidur, melainkan tutup mata untuk selamanya dalam pangkuan Daisy. Kembali ke garis waktu saat ini tepatnya pada tahun 2005, 2 tahun setelah meninggalnya Benjamin, dan seusai diary itu dibacakan, Daisy pun juga meninggal dunia.